Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Haji Safri Andi MA. Beliau ini merupakan adik kelas saya di Darul Arafah. Yang saya hormati Profesor Dr. Amroin Derajat, Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Beliau adalah guru dan wali kelas saya pada tahun 1986 di Darul Arafah. Saya banyak menimba ilmu dari beliau. Maka dengan itulah saya dapat melanjutkan pendidikan saya sampai keluar daerah dan kembali ke tumpah darah saya di Islam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru saya, Profesor Dr. Amroin Derajat, MAG. Yang saya hormati Profesor Dr. Muzakir MAG, guru besar tasawuf Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Hadzal rajul masyhurun fi Malaysia wa masyhurun fi Sumatera Syamaliyah. Beliau ini seseorang yang masyhur di Malaysia, masyhur juga di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Mubalik kondang, begitu dikatakan. Yang saya hormati Dr. Adenan MA, Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Senang saya dapat berkenalan dengan beliau. Mudah-mudahan silaturahmi kami tetap berjalan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin sekalian, tentunya saya banyak terima kasih kepada Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu judul yang sangat baik menurut saya, yaitu Sejarah Doktrin Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Hadirin sekalian, pembahasan tentang tarekat adalah sangat luas. Seperti ajaran dasar, silsilah, zikrullah, dan pelbagai tingkatan, kaifiat dan adab berzikir, termasuk masalah khalwat atau suluk, mursyid, khatam kehawajakan, adab murid kepada syekh dan kepada dirinya, serta adab kepada teman. Termasuk ada pembahasan tentang wasilah dan masalah meninggalkan makan daging dan lain-lainnya. Setidaknya dalam kesempatan yang sangat berharga ini, ada beberapa hal yang penting ingin dikemukakan kepada hadirin sekalian. Yang pertama adalah perkembangan tarekat Naqsyabandiyah pada abad 19 terjadi secara luas. Tidak hanya di Sumatera dan Indonesia secara keseluruhannya, Malaysia serta di seluruh wilayah Muslim. Yang kedua, ketokohan Syekh Abdul Quran dalam mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dan yang ketiga adalah ajaran dasar tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Sebagaimana kita maklum, dalam banyak rujukan-rujukan bahwa tarekat Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat mu'tabarah yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendiri tarekat ini Syekh Muhammad bin Bahauddin Naqsyabandi. Beliau dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan tahun 717 Hijriah atau 1317 Miladiah. Saya ulang, tahun 717 Miladiah, dan wafat pada tahun 1388 Miladiah di Bukhara. Syekh Najmuddin Amin Al-Kurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub, nama tarekat Naqsyabandiyah berbeda-beda menurut zamannya. Dalam silsilah Sufisme ini, Abu Bakar As-Siddiq berada di urutan pertama. Tarekat yang diterima Abu Bakar yang nantinya populer dengan nama tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah telah mengalami pergantian penyebutan beberapa kali, hadirin sekalian. Bermula
di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga ke zaman Syekh Taifur bin Isa bin Abu Yazid Al-Bustami, tarekat ini dinamakan sebagai Siddiqiyah dan amalan khususnya adalah zikir khafi. Dari zaman Syekh Taifur bin Isa bin Abu Yazid Al-Bustami sehingga ke zaman Abdul Khalid Al-Gujdwani, tarekat ini dinamakan Taifuriyah dan tema khusus yang ditampilkan adalah cinta dan ma'rifat. Kemudian pada zaman Abdul Khalid Gujdwani sehingga zaman Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi Bukhari, tarekat ini dinamakan sebagai Khawajataniyah. Pada zaman tersebut, tarekat ini telah diperkuatkan dengan 8 asas tarekat yang akan kita bahas nantinya. Kemudian pada zaman Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi Bukhari sehingga di zaman Ubaidullah Ahrar, tarekat ini mulai masyhur dengan nama Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi Bukhari itulah yang kemudian dikenal sebagai pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Ulama yang dilahirkan pada Muharram 717 Hijriah yang disebutkan tadi. Di sebuah perkampungan bernama Qasrul Arifah dekat Bukhara itu menerima pendidikan awal tarekat dari gurunya Sayyid Muhammad Baba As-Samasi, kemudian menerima ilmu-ilmu tarekat dari syekh, dari gurunya, dari syekhnya Said Amir Kulal. Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi ini telah menambah 3 asas. Ya, dari 11 ajaran dasar itu 8 dari Gujdwani dan beliau tambah 3 asas sebagai penambahan dari Abdul Khalid Gujdwani, yaitu wukuf qalbi, wukuf adadi dan wukuf zamani. Pada zaman sehingga ke zaman Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi, tarekat ini dikenal dengan nama Ahrariyah sehinggalah ke zaman Muhammad Baqi Abillah. Jadi bermula dari zaman hadirin sekalian, bermula dari zaman Syekh Muhammad Faruqi Sirhindi, tarekat ini mula dikenali sebagai Mujaddidiyah. Bermula dari zaman Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi, dari Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi, tarekat ini dimula dikenali sebagai Mujaddidiyah dan ilmu lataif dan daerah muraqabah pun diperkenalkan pada saat itu. Semenjak itu tarekat ini dimulai dikenali dengan nama Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah sehingga ke zaman Mirza Mazhar dan Janan Syahid. Kemudian tarekat ini dikenali dengan nama Mazhariyah sehingga ke zaman Kemudian tarekat ini dikenal dengan nama Mazhariyah sehingga ke zaman Syekh Abdullah Ghulam Ali Dahlawi atau Dehlawi. Pada zaman Syekh Abdullah Ghulam Al-Dehlawi ini, seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Diyaquddin Muhammad Khalid Usmani Kurdi Al-Baghdadi telah datang ke Delhi sekembalinya dia dari Mekah Al-Mukarramah untuk berbai'ah dengan Syekh Abdullah Ghulam Ali Dahlawi. Kemudian setelah beliau menerima isyarah dari ruhaniyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil tarekat Aliyah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, dan dia telah membawanya ke negeri Timur Tengah. Jadi Syekh Diyaquddin Muhammad Khalid Usmani Kurdi Al-Baghdadi ini mula memperkenalkan amalan suluk. Di zaman beliau inilah hadirin sekalian, suluk khalwat saghirah diperkenalkan. Dan tarekat ini mula dikenali sebagai Naqsyabandiyah Khalidiyah di Timur Tengah, khususnya di Mekah, dan tersebarlah di kalangan jemaah haji dari rantau Nusantara, dan tersebarlah ia di serata tanah Melayu dan Indonesia. Walau bagaimanapun di tanah Hindi, untuk kita maklumi dan ketahui
bahwa tarekat ini masih dikenal sebagai Tariqah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Maka setelah itu tidak lagi mengalami perubahan nama. Setelah ini hadirin sekalian, tidak lagi mengalami perubahan nama. Para pengamal tarikat, para pengamal tasawuf di masa berikutnya memusatkan perhatian mereka pada ilmu yang diajarkan dan sumber ilmu yang ditunjukkan dengan untaian silsilah keguruan, bukan pada nama berdasarkan silsilah. Setelah Syekh Khalid Kurdi, silsilah keguruan berikutnya berturut-turut adalah Syekh Abdullah Afandi, Syekh Sulaiman Qarimi, dan Syekh Sulaiman Zuhri. Beliaulah maha guru pada zaman itu dan banyak melahirkan guru besar, syekh-syekh besar di tanah Melayu ini atau Nusantara. Termasuklah Syekh Abdul Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Kemudian hadirin sekalian, perkembangan tarekat bermula di kawasan Asia Tengah ini perlu kami sebutkan bahwa sehingga sampai ke India dan Turki, kemudian tarekat ini berkembang dengan cepat merentas ke pelbagai daerah-daerah kecil dan besar di antaranya Samarkand, Cina, Turkistan, Afghanistan, Iran, India, dan daerah-daerah lainnya. Hal lain yang mempengaruhi tarekat Naqsyabandiyah dengan cepat ialah munculnya satu cabang yang kita sebutkan sebelum ini, bahwa perkembangan tarekat Naqsyabandiyah ini begitu cepatnya dengan munculnya satu cabang dalam tarekat itu adalah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarekat Naqsyabandiyah inilah, Naqsyabandiyah Khalidiyah inilah telah mengalami perubahan dan pembaharuan pada zaman Syekh Khalid Baghdadi. Jadi hadirin dan para pendengar sekalian, pembaharuan yang dilakukan oleh Syekh Khalid Al-Baghdadi ini telah membawa tarekat ke arah yang lebih modern dan tidak fokus dalam masalah keagamaan saja. Dan itu orang-orang tarekat mesti tahu itu. Para murid tarekat Naqsyabandiyah dituntut untuk lebih peduli terhadap aspek keduniaan, seperti peduli terhadap dunia politik dan peduli terhadap kemaslahatan umat. Namun tidak dinafikan ada setengah dari kalangan pengikut tarekat ini yang tetap bertahan dengan sistem lama. Itu tidak masalah. Jadi ada dua dia. Ada yang ingin mengadakan pembaharuan, ada golongan ingin bertahap pada sistem lamanya. Syekh Khalid Al-Baghdadi memiliki peranan penting dalam perkembangan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bahkan keturunan dan pengikut beliau dikenal sebagai Khalidiyah. Syekh Khalid Al-Baghdadi disebut sebagai tokoh pembaharu Islam pada abad ke-13. Begitu kata sejarah. Jadi hadirin sekalian, pengaruh Syekh Khalid Al-Baghdadi ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 dan abad ke-20. Tarekat ini tersebar luas ke berbagai daerah Arab, Afrika, Asia Tengah, bahkan sampai ke Asia Tenggara, utamanya Indonesia dan Malaysia. Adapun ulama yang menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah di Sumatera, Indonesia adalah Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Beliau dilahirkan di Teluk Balanga, tanah datar Sumatera Barat pada tahun 1712 Miladiah dan wafat beliau di tempat kelahirannya pada tahun 1844 Miladiah dalam umur 132. Minangkabawi ini disebut sebab khususnya di Indonesia dan Malaysia, beliau adalah ulama fikih, ulama kalam, dan ulama tasawuf. Kemudian setelah kewafatan Syekh Ismail Al-Minangkabawi, tampil seorang tokoh ulama kenamaan, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau dilahirkan pada Rabiul Akhir 1230 Hijriah, bertepatan dengan 28 September 1811 Miladiah, di Kampung Danau Runda, Rantau Binong Sakti, Riau. Jadi orang Besilam ini sebenarnya orang Riau. Ya, karena pindah bertahun-tahun ke Besilam ini, iklim itu yang membentuk bahasa. Orang Besilam ini ada bahasa sendiri dia. Miriplah dengan bahasa Riau. Ya, budayanya ada budayanya. Ya, itu iklim yang membentuk bahasa, kemudian budaya, hobi, dan lain-lainnya. Dan Syekh Abdul Wahab Rokan ini wafat pada Jumadil Awal 1345 Hijriah, bertepatan dengan 27 Desember 1926 Miladiah di Buku Salam Tanjung Pura Langkat,
Sumatera Utara, dan Bersilam ini beliau jadikan pangkalan terakhir dakwahnya. Di seorang tokoh ulama bernama Ustadz Wan Sakir Abdullah. Beliau seorang penulis yang sangat produktif, sudah meneliti 100 tokoh ulama di Nusantara. Beliau menyebut, perlu kami sebutkan bahwa Wan Sakir Abdullah ini adalah cicit kepada Syekh Ahmad Fatani. Beliau sangat produktif, sudah keliling Nusantara untuk mengkaji, untuk meneliti tokoh-tokoh tarikat, tokoh-tokoh ulama di Nusantara. Beliau pernah berkata dalam sebuah bukunya, buku yang beliau tulis, Syekh Abdul Wahab Rokan adalah wali kenamaan. Kata beliau, Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Beliaulah yang menyempurnakan ajaran tarekat Syekh Ismail Al-Minangkabawi, yang memiliki karamah yang banyak. Beliau adalah murid kesayangan seorang ulama yang terkenal, yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Demikian beliau menyebutkan. Kemudian hadirin sekalian, para pendengar yang saya cintai, Syekh Abdul Wahab Rokan ini disebut dengan Tuan Guru Bersilam. Dan sekarang ini Tuan Guru ada sudah ke-13 Tuan Guru. Beliau ini adalah salah satu ulama Nusantara yang punya nama besar dan tidak berlebihan kita menyebutkan itu. Dan mendunia melampaui tanah kelahiran daerah asalnya. Bagi masyarakat Langkat, Sumatera Utara, Syekh Abdul Wahab Rokan ini adalah lambang peradaban dan perkembangan keislaman. Dan tidak berlebihan kita tambahkan, ketokohan beliau ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama Nusantara lainnya, seperti Abu Samad Al-Palimbani, Hamzah Al-Fansuri, Nuruddin Al-Arraniri, Abu Ra'uf As-Singkili, Yusuf Al-Makassari, dan lain-lainnya. Kealiman, kezuhudan, aktivitas dan produktivitas beliau dalam berkarya dan berdakwah meninggalkan khazanah yang serasa tidak pernah habis digali oleh generasi sekarang ini. Bahkan seorang sejarawan Belanda, Martin van Bernisen, mengatakan beliau pernah menulis tentang Syekh Abdul Wahab Rokan ini, bahwa seorang Syekh Melayu, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, hanya dengan sendirian saja mempunyai pengaruh di kawasan Sumatera dan Malaya sebanding dengan apa yang dicapai oleh Syekh Minangkabau seluruhnya. Bahkan Wan Sakir Abdullah menambahkan, menyebutkan seorang ulama yang sangat menonjol di pesisir timur Sumatera hingga ke Malaysia, terutama Johor dan Singapura. Oleh karena itu, kajian tentang tasawuf, kajian tentang tarekat di Sumatera dan Malaysia tidak dapat dipisahkan dari bumi Melayu Bersilam Langkat, Sumatera Utara. Wilayah tersebut, Bersilam ini merupakan sentra penyebaran dakwah dan ajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Sumatera sehingga ke Malaysia. Bahkan para pendengar sekalian, ingin kami sebutkan 80% ajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Malaysia, khususnya di Selangor, muaranya adalah dari Bersilam Langkat ini. Jadi ingin kita sebutkan kepada para pendengar bahwa tarekat-tarekat Mu'tabarah di Indonesia ini punya ciri-ciri, terutama tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Bersilam ini. Yang pertama perlu kami sebutkan, tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini mengikuti syariat secara ketat. Ketaatan dalam beribadah dan menolak musik dan tari dalam ibadah, dan lebih menyukai berzikir dalam hati. Oleh karena itu di Bersilam ini tidak ada musik, tidak ada alat musik, tidak dibenarkan musik ada di Bersilam ini. Yang ada itu zikir dalam hati dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, memberikan perhatian dan pengaruh kepada kehidupan dan pemikiran golongan penguasa, mendekatkan negara pada agama, serta berusaha untuk mengubah pandangan mereka melalui gerakan politik. Dan yang ketiga adalah membebankan tanggung jawab yang sama kepada para penguasa sebagai usaha untuk memperbaiki masyarakat. Nah, itulah hadirin dan para pendengar sekalian, ya, ciri-ciri yang sangat menonjol dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dan tarekat Mu'tabarah lainnya. Yang terakhir, mungkin kami tidak sebutkan secara detail tentang ajaran dasar dan teknik spiritual yang seperti disebutkan oleh Adinda Dr. Andi tadi.
ingat waktu cukup terbatas, tapi dalam beberapa ingin kami sampaikan bahwa di antara amalan dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini adalah 11 asas tarekat. 8 di antara asas tersebut berasal dari Syekh Abdul Khalid Al-Ridwani. Kemudian ditambah oleh Syekh Ba'uddin Naqsyabandi. Jadi asas-asas tersebut satu persatu banyak dibahas dalam risalah-risalah, dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab tasawuf. Di antara yang menjadi rujukan kami di sini adalah kitab Al-Bahjah As-Saniyah yang ditulis oleh Al-Khani, Muhammad Ibn Allah Al-Khani. Atau kitab yang menjadi rujukan utama kami adalah Tanwir Al-Qulub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Tidaklah ingin kami menjelaskan secara detail, tapi kami ingin sebutkan satu persatu saja hadirin sekalian, bahwa adapun 11 asas tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dimaksud itu, yang pertama adalah ingin kami sebutkan, yang pertama adalah dalam bahasa Ibraninya itu, yang pertama adalah yadkar. Yadkar itu berarti ingat atau zikir. Yang kedua, selain yadkar tadi, yang kedua bazkash. Bazkash. Bazkash itu adalah berarti kembali. Maksudnya adalah seorang murid yang melakukan zikir dengan menggunakan lidah hati, menyebut Allah, Allah dan la ilaha illallah, hendaklah mengucapkan dalam hatinya dengan penuh khusyuk kalimat tauhid la ilaha illallah ketika berhenti sebentar di antara dua nafas. Dan ini perlu dipraktekkan sebenarnya. Harus kembali bermunajat kepada Allah dengan membaca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Kemudian yang seterusnya adalah nikah dash. Nikah dash ini berarti menjaga, mengawasi, memelihara, dan dash pula berarti melakukan dengan bersungguh-sungguh. Kemudian ada lagi namanya yad. Yad dash. Yad dash berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian hush dardam. Ya, dalam tulisan Ruminya itu, dalam tulisan Melayunya atau Indonesianya hos dardam, dalam tulisan Arabnya atau Ibraninya itu hush dardam, yang artinya adalah berarti hush atau hush itu berarti sadar, dar berarti dalam, dan dam berarti nafas. Oleh karena itu hush dardam artinya sadar dalam nafas. Ya, seorang murid hendaklah berada dalam keadaan sadar bahwa setiap nafas yang keluar dan masuk harus beserta kesadaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada istilah lagi, ya, nazar barqadam. Nazar barqadam itu maksudnya nazar barqadam. Nazar berarti memandang, berarti pada, dan qadam pula berarti kaki. Maksudnya seorang murid ketika berjalan hendaklah sentiasa memandang ke arah kakinya dan jangan melebihi pandangannya ke tempat lain, dan ketika duduk hendaklah sentiasa memandang ke hadapan sambil merendahkan pandangan. Itu makna nazar barqadam. Ada istilah lagi safar darwatan. Safar darwatan, safar berarti menjelajah, berjalan atau berkunjung, dar berarti dalam, dan watan berarti kampung. Safar darwatan bermakna berjalan-jalan dalam kampung dirinya, yaitu kembali berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid hendaklah menjelajah dari dunia ciptaan kepada dunia yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Al-Hikam, kata Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau menjelajah dari satu alam kepada alam yang lain. Walakin irhal min kaunin ilal mukawin, minal akwan ilal mukawin. Fa inna ila rabbikal muntaha. Jadi janganlah engkau, akan tapi berjalanlah engkau, menjelajahlah engkau dari alam kepada pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang kesudahannya. Artinya hadirin sekalian, dalam kajian tasawuf, apabila kita beribadah, kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan surga, itu bagi orang sufi adalah tidak demikian. Kita ini adalah makhluk. Surga itu adalah makhluk.
pahala itu adalah makhluk, kesehatan itu adalah makhluk, semuanya makhluk. Jadi kita makhluk mengharapkan makhluk. Yang benar itu mukawin, kita mengharapkan pencipta makhluk-makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalwat dan arjuman. Khalwat berarti bersendirinya dan anjuman berarti khalayak ramai. Maka pengertian dari khalwat dan arjuman adalah bersendirian dalam keramaian. Dalam bentuk lahirnya, seorang murid bergaul dengan manusia, dan dalam bentuk batinnya dia kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Syekh Ba'uddin Naqsyabandi dari 8 asas tarekat ini, beliau menambahkan 3 asas lainnya, yaitu wukuf qalbi, wukuf adadi, dan wukuf zamani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada peserta sekalian, kepada para pendengar. Terdapat banyak amalan dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarekat ini juga memiliki sejumlah ritual dan teknik spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar sana ada rumah sakit jasmani, maka di Islam ini ada rumah sakit rohani, disebut dengan suluk asramanya. Kajian-kajian tentang tarekat senantiasa dijalankan karena ianya senantiasa menarik untuk dibincangkan, dibicarakan. Perbincangan ini akan semakin menarik apabila ianya dijalankan berdasarkan teori dan amali seperti disebutkan oleh Profesor Dr. Amroni Derajat pada mukaddimah tadi. Oleh karena itu, memahami tarekat dari dalam akan lebih aslam dan akmal bagi seorang pengkaji yang mencintai ilmu dan amal. Mungkin Adinda Dr. Haji Safriya Andi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf lebih kurang setengah jam. Kemudian saya terpaksa berundur karena di madrasah besar sudah menunggu jamaah dari Tanjung Merawa lebih kurang 300 orang. Kami mulai setengah 10 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf di atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.